Dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya Ya pun. pun. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang hadir pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diberikan rahmat kenikmatan karunia-Nya pada kesempatan yang hari ini. Pada hari ini yang menarik di dalam sosialisasi bersama terkait dengan moderasi beragama. Adik-adik semua, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, ada hal yang perlu dipahami. Moderasi beragama itu merupakan pemahaman yang wasatiyah, pemahaman yang secara komprehensif di dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Hari ini mengapa penting moderasi beragama digalakan adik-adikku semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua? Karena Indonesia sebagai negara yang plural, negara yang beraneka ragam suku, budaya, bahkan agama. Di dalam agama sendiri memiliki pemahaman-pemahaman yang multi pemahaman, sehingga menimbulkan interpretasi satu dengan yang lainnya. Dari hal tersebut, banyaknya tindakan pemahaman keagamaan yang radikal, yang tekstualis, gerakan-gerakan mengatasnamakan kebenaran agama, gerakan-gerakan keagamaan yang membenarkan dari sekelompok tertentu melakukan penyerangan, pengeboman, hingga perusakan. Bahkan menganggap pemerintah, mentaati pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam itu adalah togut. Jadi hendaknya harus dipahami, harus diperangi. Ini adalah pernyataan yang kurang tepat. Maka daripada itu adik-adikku semua, kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, kita pahami bahwasanya sosialisasi pada malam hari ini, petang ini, begitu pentingnya nilai moderasi beragama dalam pemahaman kita. Hari ini sejauh apa mahasiswa udah mengetahui pengetahuan agama? Apakah belajar agama melalui YouTube kah? Ataukah memang berdasarkan sanad dari para kiai-kiai atau ustadz-ustadz? Ya, ini yang hendak dipahami karena ya banyak sekali pemahaman yang radikal, yang fundamental, yang mengakibatkan riuh, yang mengakibatkan kesatuan dari bangsa Indonesia itu akan terganggu. Kita sebagai bangsa yang besar, ya para ulama kita, bahkan Hashim Asy'ari sendiri memberikan ijtihadnya, ya, yang dikenal syair hubul waton, ya, mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Hubul waton minal iman. Adik-adik semua, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, pada kesempatan yang baik kita harus tahu tentang agama itu sendiri sebagai
yang sudah moderat. Agama sendiri itu adalah pemahaman yang kebenarannya udah mutlak. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak yang bersumberkan dari Tuhan. Ya, kita semua umat beragama meyakini, ya terutama dalam agama Islam, ya kul huwallahu ahad. Tapi di sisi lain apa yang harus dimoderatkan adik-adik adalah cara sudut pandang beragama kita. Nah, beragama dengan agama itu berbeda. Kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Mengapa demikian? Ya, konteks beragama adalah bagaimana seseorang memahami ajaran agamanya untuk diketahui dilaksanakan dalam kehidupan. Ya, maka moderasi beragama di sini jangan disalahpahami sebagai proyek pemerintah, bukan disalahpahami sebagai proyek dari Kementerian Agama, tidak, tapi berangkat dari rasa kekhawatiran anak bangsa ya yang pemahaman yang radikal fundamental menjadi ancaman keamanan ketertiban negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dasarnya. Karena pada dasarnya apa yang dicetuskan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, ada istilah intertum dan ekstertum. Para hadirin semua, mengapa intertum itu? Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutlak kebenarannya. Ya, kita meyakini inna dina indallahil Islam. Wah, agama ya agama yang diridhoi oleh Allah itu ya hanya Islam. Bahkan seluruh agama memiliki tauhid ya, rasa keesaan, kecintaan, keimanan. Itu memang harus diyakini, itu harus dipegang teguh sampai mati. Kita pada level itu tidak boleh kita meyakini bahwasanya agama X ya. Nah, tetapi pada wilayah yang lain kita harus memahami dalam bingkai kebersamaan. Apa itu, Pak? Yakni kebaikan universal, yakni nilai-nilai kemaslahatan. Apa benar orang yang sholat beribadah di tengah jalan dibenarkan secara syar'i? Tidak, karena mengganggu, ya, mengganggu jalan dan ketertiban umum. Bagaimana seseorang yang menjalankan ketaatan keimanan pada Allah di saat ada tetangganya meminta tolong, dia sedang tenggelam di sumur, dia sedang beribadah, berzikir, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Justru kita lebih mengedepankan nilai-nilai ya yang lebih urgen ketika kondisional tertentu, ya, dibandingkan ibadah yang misalnya ghairu magdoh. Ini yang harus dipahami oleh kita, mengapa betapa pentingnya moderasi beragama itu sendiri. Secara definisi, kita mengetahui apa sih dari etimologi terlebih dahulu. Kalau ketika melihat dari definisi moderasi itu dari bahasa Inggris moderation, kesedangan. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak ke kanan, tidak juga ke kiri. Dia bukan juga berada pada ekstrim tengah-tengah, adik-adikku semua. Jadi mentang-mentang dia moderat, oh dia ada di tengah terus, tetapi bisa ngimbangi antara pemahaman yang ke kanan dan ke kiri. Dia juga tidak pada level ekstrim tengah, tetapi bagaimana menjadi watak yang religius dan bijaksana dalam beragama Islam. Dia selalu menghindari wujud ekstrim, karena lawan kata moderasi adalah ekstrim. Lawan moderasi adalah liberal. Lawan moderasi adalah radikal. Jadi dia lebih mengedepankan keseimbangan di antara ya kedua kutub ini. Ya, berikutnya ya kalau kita melihat dari bahasa Arab.
Apa sih moderasi itu? Ya, kita kenal tadi apa yang saya sampaikan al-wasat. Ya, wasat ya, tengah-tengah, ya. Karena orang yang memiliki pandangan secara bijak, orang yang memiliki pandangan secara luas dari agamanya, dia akan senantiasa memandang kebaikan secara universal, memandang dengan diri yang batin, dengan diri spiritual, dengan cahaya kemanusiaan, dengan cahaya ketuhanan yang dia nampakkan sebagai seorang yang wasatiyah itu sendiri. Lalu yang hendaknya dipahami dalam sosialisasi ini, ya, ada indikator-indikator ya di dalam moderasi berislam. Jadi moderasi dalam agama Islam artinya ya adik-adik. Ya ini ada indikator, ada tawasud, ada i'tidal. Tawasud itu apa sih? Tawasud itu adalah tengah-tengah. Ada i'tidal. I'tidal itu adalah adil. Ya, ada tawazun. Tawazun itu artinya berimbang. Nah, maka kalau dari apa yang saya sampaikan, orang yang memiliki pemahaman yang luas terhadap agamanya, dia cenderung tidak menyalahkan, dia tidak mengkafirkan, bahkan dia tidak membunuh sesama saudaranya sendiri. Nah, dalam konteks ini tadi ada indikator, ya dia harus bersikap adil, ada bersikap tawazun, ya karena pada secara esensial Allah lah, ya Tuhanlah yang memberikan keimanan kepada seseorang, bukan pemaksaan kepada seorang hambanya. Itu yang hendak dipahami ya oleh kita semua pada aspek dalam hal ini. Lalu apa yang menjadi dasar di dalam moderasi beragama ya? Kita lihat misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ya ummatan wasaton, ya, umatan yang berada pada tengah-tengah, ya, ditakwanu syuhada, ya, yakni umat ya yang adil agar kamu dapat bersaksi ya perbuatan manusia dan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul alaikum syahida. Ya, tadi ya apa yang menjadi reflektif Allah menggambarkan di sini ya syahidah, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah menuju jalannya. Ya, yang hendak dipahami dalam Quran surat Al-Baqarah artinya menjadi indikator ya ummatan wasataniyah, ya umatan yang terpilih, umatan yang menjadi apa ya central of point di dalam apa ya di dalam agama kita. Bahkan Allah sendiri memberikan khobar demikian kepada kita semua. Jadi pada kesempatan yang baik hari ini kita harus tahu bagaimana cara beragama. Islam tidak perlu dimoderatkan. Islam sudah sangat moderat. Agama-agama itu sudah moderat. Tapi cara beragama kita yang hendaknya harus dimoderasikan. Ya, hari ini ya misalnya kita pakai celana cingkrang, justru ya ngelihat tetangga kita pakai celana cingkrang, kita menyalahkan, ya mentakfirkan. Ini harus dimoderasikan cara sudut pandang bertindak, cara berpemahaman agama secara komprehensif, secara ya tidak partikular. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diri Waalaikumsalam ditutup. warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya Pak rekodnya.